saudara diberkati dengan pujian ini, membuat saya merenung tentang begitu besarnya kasih setia Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pujian tadi dia berkata, sejauh langit dari bumi, begitulah besarnya kasih Tuhan, begitu tingginya kasih Tuhan. Kemudian lagi berikut dia katakan, seperti langit yang terbentang, demikian saudara, ya, jauhnya kasih Tuhan, seperti dalamnya samudera, begitu luas kasih Tuhan. Ada nggak saudara merenung lewat ungkapan lagu ini, syair lagu ini, bahwa kasih Tuhan Yesus itu sangat besar dalam hidup kita? Dan cuma satu orang bilang amin. Kasih Tuhan itu sangat besar dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kenapa saudara? Karena kasih Tuhan itu harganya itu sangat mahal sekali. Nggak bisa dijangkau oleh tingginya ukuran, tinggi apapun yang menjadi ukuran manusia nggak bisa diukur. Mau seluas apapun ukuran manusia nggak bisa diukur luasnya kasih Tuhan. Sedalam apapun saudara, sebuah ukuran kedalaman tidak bisa mengukur dalamnya kasih Tuhan, karena harganya itu sangat mahal. Amin saudara. Apakah bisa jadi ini LCD-nya? Puji Tuhan. Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan. Firman Tuhan haleluya, puji Tuhan. Satu Korintus, kita buka bersama-sama 7 ayat 23. Oke, baik, sudah ada di sini. Maaf, 1 Korintus 6 ayat 20. Saya kasih tema firman Tuhan pagi hari ini, dibeli dengan harga lunas dibayar. Ya, sekali lagi puji Tuhan. Ya. Dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Haleluya, puji Tuhan. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Nah saudara, sama-sama kita baca firman Tuhan ini ya. 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ada 2 hal yang saudara lihat dalam pembacaan ayat firman Allah ini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Yang pertama. Yang kedua, firman Allah katakan, karena kita ini, tubuh kita sudah lunas dibayar, maka saudara, firman Tuhan inginkan, muliakanlah Allah dengan tubuh. Bisa katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menyatakan bahwa kasih Tuhan itu besar. Kita menyatakan bahwa kasih Allah itu sangat luas, sangat dalam, dan sangat tinggi. Nah pertanyaannya saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah selama ini kita sudah menghidupi, menghayati, mendalami besarnya kehidupan, besarnya kasih Tuhan, dengan kemudian kita menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah, tanpa kita sadari atau bahkan kita sadari saudara bahwa hidup kita ini begitu sembarangan lagi.
hidup kekristenan kita. Dan jujur tanpa kita sadari mungkin kita tidak menghargai akan kasih, kemurahan dan pertolongan Tuhan. Kita menjalani hidup kekristenan kita ini dengan asal-asalan saja, sehingga kita tidak menghargai dalamnya kasih Tuhan, tingginya kasih Tuhan, luasnya kasih Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara, firman Allah pagi hari ini datang kepada kita saudara, ya, untuk kembali mau mengingatkan kita tentang besarnya kasih setia Tuhan itu. Haleluya, puji Tuhan. Di sana dikatakan pertama saudara, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kata dibeli ini saudara, kemudian disambung dengan dibeli dengan lunas dibayar. Kadang-kadang kita membeli sesuatu, tapi mungkin kita tidak lunas. Ya kan, kita beli, ada yang panjang dulu, atau ada yang masih kredit, belum lunas. Ya. Membeli barang atau membeli apapun, kadang-kadang kita beli. Ya, statusnya memang sudah dibeli, tapi ada yang membeli tapi belum lunas. Berarti masih ada utang. Ya kan? Atau kredit juga sama, ya, sudah dibeli, sudah menjadi milik kita, tapi kita belum lunas membayar. Tapi dengar baik-baik, kita ini sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Haleluya. Nah, kata dibeli dalam konteks lunas dibayar ini berhubungan dengan satu kata, yaitu kata penebusan. Kalau dihubungkan dengan konteks karya salib Yesus, maka saudara, tema ini kita simpulkan dengan satu kata, yaitu kata penebusan atau ditebus. Nah, kata ditebus ini atau dibeli ini, kita kembali dulu kepada zaman perjanjian lama. Kalau zaman perjanjian lama, orang Israel itu kalau dia berbuat dosa, ya, orang Israel kalau dia jatuh dalam dosa, dia berbuat dosa, maka untuk supaya dosanya diampuni, dia mesti bawa dulu binatang, hewan, korban, hewan untuk kemudian dikorbankan. Dia datang, dia bawa hewan, dia bawa kepada imam, kemudian disembelih, minta ampun dia, maka dosanya diampuni. Jadi dia bayar dengan korban binatang. Tetapi saudara, firman Allah berkata, kita manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, kita yang sudah diperbudak oleh dosa. Nah, untuk supaya kita bebas dari dosa, maka Allah sendiri mengirimkan, mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, sebagai ganti aturan perjanjian lama, di mana Tuhan Yesus ini yang juga adalah anak domba Allah, kata firman Allah, dia kemudian diberikan saudara sebagai jaminan untuk menebus. Nah, menebus ini saudara artinya Tuhan Yesus sendiri dengan mengorbankan dirinya, maka dia membeli kita. Dulu ketika kita jatuh dalam dosa, maka kita ini diperhamba, diperbudak oleh dosa. Tetapi oleh korban darah Yesus, korban penebusan Yesus, maka ketika kita percaya kepada Yesus, maka saudara, kita sudah diampuni, kita sudah ditebus. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita hamba kebenaran. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Nah, harga penebusan itu, saudara, adalah harga korban darah dan tubuh Yesus. Tubuh Yesus yang terpecah-pecah, luka pilu-pilu Yesus itu dia relakan demi menebus saudara. Berikut saudara, dalam penebusan, karya penebusan ini saudara, Yesus sendiri rela
itu tertumpah, darahnya itu tercurah mengalir, saudara. Mulai dari Taman Getsemani, kemudian dia melangkah dalam perjalanan Via Dolorosa dan berakhir tergantung di kayu salib. Ada begitu banyak darah Yesus yang tercurah dan tertumpah, tapi semua itu dia lakukan supaya apa? Supaya dia bisa beli kita dengan harga yang lunas, sehingga kita tidak lagi diperbudak dan diperhamba oleh dosa. Inilah arti dari betapa besarnya kasih Tuhan, betapa luas dan tingginya kasih Tuhan yang tidak bisa dihitung oleh ukuran apapun yang diberikan oleh dunia ini, karena begitu besar kasih Tuhan. Dan Tuhan itu begitu serius melakukan, saudara, itu. Yesus begitu sungguh-sungguh melakukan. Dia tidak main-main melakukan ini, karena ini menyangkut harga dosa manusia, harga tubuh kita. Pertanyaannya sekarang, saudara, apakah kita sudah menjalani kehidupan kita ini, sesuai dengan harga yang Yesus sudah berikan buat kita? Saya ingin kita mau menyaksikan satu tayangan video, mudah-mudahan tidak ada gangguan, saudara. Sebentar lagi, ya, bisa tolong matikan lampu yang terang, Pak. Oke. Gimana bisa ya? Tolong disiapkan itu. Tidak bisa, Pak Joni. Ya, videonya kasih status kan? Nah, tolong diusahakan lagi ya. Mari saudara kita lihat kembali di dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Begitu besarnya kasih setia Tuhan, begitu dalam dan begitu tingginya. Nah, saudara, itu sebabnya firman Allah berkata demikian. Karena itu, ya, perhatikan ya, firman Allah yang berkata di dalam Satu Korintus 6 tadi. Mari kita lihat kembali, saudara. Ayat yang ke-20. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Karena kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus, maka Tuhan mau, saudara, kita muliakan Dia dengan hidup kita ini, muliakan Dia dengan tubuh kita ini. Nah, apa maksud dari firman Allah di sini tentang memuliakan Allah dengan tubuh kita, dengan hidup kita ini? Kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Mari saudara perhatikan firman Tuhan di sana. Roma pasal 12 ayat 1. Sama-sama kita baca. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Apa maksud demi kemurahan Allah ini? Ini mengingatkan kita bahwa hidup kita ini cuma karena kemurahan Tuhan. Apapun yang terjadi dengan hidup kita, apapun yang sudah kita alami, khususnya dalam hal keselamatan itu, bahwa hidup kita ini semua hanya karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan tenaga. Dasarnya itu adalah pengorbanan Yesus di kayu salib yang sudah memberikan segalanya demi saudara dan saya. Hidup kita
demi kemurahan Allah. Jadi kita mesti menyadari sungguh-sungguh bahwa hidup kita ini bukan karena kuat tenaga kita, hanya karena kemurahan. Dan kemurahan Tuhan ini diwujudkan melalui korban Yesus di kayu salib. Nah, itu sebabnya saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, bisa dicek Pak Yoni. Ya. Dikatakan di sini saudara, muliakanlah Allah dengan tubuh. Nah, saudara, yang pertama apa yang dimaksud firman Allah di sini? Muliakanlah Allah dengan tubuh. Mari saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita buka di dalam 1 Korintus 7 ayat 23. 1 Korintus 7 ayat 23. Kita akan baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. 1 Korintus 7 ayat 23. Ya, sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. 2, 3. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Bagaimana kita memuliakan Allah dengan tubuh kita ini? Sekali lagi, bagaimana kita memuliakan Tuhan kita dengan tubuh kita ini? Firman Allah berkata yang pertama, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kata hamba manusia di sini berbicara tentang jangan kita diperbudak oleh keinginan-keinginan dunia ini. Karena hidup kita ini kan sudah ditebus, lunas dibayar. Jadi Tuhan mau hidup kita ini, tubuh kita ini jangan lagi diperhamba, jangan lagi diperhamba oleh keinginan-keinginan dunia ini. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Haleluya, puji Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. Dua, tiga. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jelas firman Allah berkata semua yang ada di dalam dunia. Apa itu saudara yang ada di dalam dunia? Itu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kalau bicara tentang keinginan daging, saudara, ini bicara tentang keinginan hawa nafsu dunia, hawa nafsu seks, hawa nafsu yang lain, saudara. Nah, Tuhan bilang jangan lagi kamu diperhamba, memberi diri kita ini diperhamba oleh keinginan-keinginan hawa nafsu ini. Kalau di dalam dunia teologi ada istilah 3 ya, 3 yang satu wanita, yang satu tahta, yang berikut harta, atau harta tahta wanita. Nah, saudara, firman Allah mencatat bahwa karena hidup kita sudah ditebus, maka jangan lagi kita diperbudak oleh keinginan-keinginan dunia. Nah, ada 3 saudara keinginan yang dicatat dalam 1 Yohanes tadi. Ya, harta. Hati-hati saudara. Kadang-kadang saudara, kita tidak menghargai kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, karena kita terobsesi untuk mengejar harta, kekayaan. Kita rela tinggalkan Yesus, kita rela tinggalkan Dia, saudara, demi apa? Demi duit, demi harta, demi uang. Jangan lagi kita diperhamba, diperbudak oleh apa? Keinginan
manusia, diperhamba oleh manusia. Berikut dikatakan apa lagi? Keangkuhan hidup, popularitas, ketenaran, jabatan, dan lain sebagainya. Ini termasuk dalam keinginan manusia, keinginan daging ini, sudah kita begitu berusaha mengejar, dan itu tidak salah. Kita punya obsesi, kita punya ambisi untuk mengalami satu yang namanya kesuksesan hidup, popularitas, itu tidak salah. Tetapi kalau engkau mengorbankan saudara hal-hal yang berhubungan dengan iman dan rohani kita demi mengejar itu yang salah. Itu sama saja engkau tidak menghargai dan menghormati karya pengorbanan Yesus. Ingat, hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus Yesus yang hidup di dalam kita. Amin, saudara. Hidup kita ini adalah milik Kristus. Kenapa? Karena kita sudah ditebus, saudara. Itu sebabnya apa? Jangan lagi diperhamba oleh keinginan-keinginan dunia ini, termasuk di dalamnya keangkuhan hidup. Begitu banyak kita berusaha mengejar ketenaran, kepopularitasan, dan kemudian kita meninggalkan yang mengorbankan, saudara, kehidupan iman dan rohani kita. Jangan, katakan sama-sama, jangan, amin. Jangan diperhamba lagi dan diperbudak dengan keinginan ini. Nah, saudara, selanjutnya dikatakan keinginan mata. Ini keinginan dicatat oleh firman Allah ini menunjukkan bagaimana hawa nafsu dunia itu begitu kuat pengaruh hidup kita hari-hari. Begitu kuat mau menyeret kita untuk kembali diperhamba dan diperbudak oleh dosa. Kita ini kan, saudara, kita ini kan sudah bebas setelah kita menerima penebusan di dalam karya penyaliban Yesus. Katakan, kita ini sudah bebas. Saya ini sudah bebas. Tapi bebas ini jangan disalahartikan kemudian akhirnya kita apa? Sembarangan melakukan segala sesuatu. Sehingga akhirnya kita diperbudak kembali oleh dosa. Padahal tujuan karya penebusan itu adalah apa? Membebaskan kita dari ikatan dosa. Tapi tanpa kita sengaja atau bahkan kita sengaja, kita membiarkan diri kita ini kembali diperhamba oleh dosa. Kita sudah dibebaskan dari ikatan dosa, tetapi kita sendiri yang memberi diri kita diperbudak kembali oleh dosa. Dengar baik-baik firman Allah berkata apa? Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba dosa, hamba manusia, keinginan-keinginan hawa nafsu dunia ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sebenarnya ini ada di era yang sangat berbahaya sekali. Kenapa? Segala bentuk godaan itu, saudara, itu senantiasa dalam setiap saat dan setiap waktu diperhadapkan kepada kita. Contohlah, misalnya kita laki-laki kan, bapak-bapak kan, pemuda kan dia, ya. Menurut survei, dalam setiap 4 detik, ya, maka saudara laki-laki itu, ya, dia selalu berpikir tentang seks. Apalagi kalau ketemu wanita. Dan itu survei secara umum, terlintas di pikiran dia dan lain sebagainya. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita kembali akan diperbudak oleh dosa, termasuk dosa-dosa seperti ini. Haleluya. Tapi firman Allah pagi hari ini datang mengingatkan kita, oh, ternyata saya sudah ditebus oleh kuasa tubuh dan darah Yesus, dan saya tidak mau lagi hidup saya diperhamba oleh dosa. Amin, saudara. Mau ambil komitmen dengan Tuhan, tidak mau lagi diperhamba oleh dosa. Amin. Tidak mau lagi diperbudak oleh dosa. Amin. Tidak mau diperhamba, diperbudak lagi oleh keinginan-keinginan dunia ini yang menyesatkan, yang membawa kita jauh dari Allah, dan pada akhirnya kita mengalami penghukuman yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pertama sekali lagi,
karena hidup kita telah ditebus, lunas, dibayar. Kita harus punya komitmen hari-hari. Saya tidak mau lagi diperbudak dan diperhamba oleh keinginan dunia. Mari sama-sama katakan, saya tidak mau lagi diperbudak oleh dosa. Saudara boleh tutup mata saudara supaya saudara katakan dengan sungguh, saya tidak mau lagi diperbudak dan diperhamba oleh dosa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, kita kembali lihat hal memuliakan Allah dengan tubuh yang sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita Roma pasal 12 ayat 1. Mari saudara perhatikan di sana, Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, sama-sama kita baca 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, setelah kita menyadari bahwa hidup saya ini bukannya milik aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kenapa? Karena Dia sudah mati menebus saya dan saudara. Maka saudara, setelah saya menyadari ini, pertama, bahwa saya tidak mau lagi diperbudak, diperhamba oleh dosa, satu komitmen yang kuat. Yang kedua, Tuhan mau tubuhmu yang sudah lunas dibayar itu dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Tak ada yang bilang amin. Amin. Tuhan mau supaya hidup kita dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Tuhan mau hidup kita supaya dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Apakah harus jadi pendeta semua? Oh, enggak, saudara. Kalau kita menjadi pendeta semua, siapa yang mau duduk mendengar di bawah kan? Apakah kita menjadi WL semua, menjadi pelayan imbal semua? Enggak, saudara. Pelayanan itu kompleks. Bahkan pelayanan itu bukan cuma ada di dalam gereja saja. Di mana pun engkau ada, itu melayani Tuhan. Di mana engkau memberitakan Injil melalui perbuatan kita, melalui cara hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Kita ini adalah surat-surat Kristus. Tetapi mari kita lihat secara khusus sudah di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi hidup kita ini yang sudah ditebus oleh darah Yesus, oleh kuasa tubuh dan darah Yesus. Firman Allah berkata, persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Arti hidup di sini saudara adalah hidup yang menjadi berkat untuk orang lain. Hidup di sini sudah artinya hidup yang berdampak pada orang lain. Hidup yang dimaksud sini adalah sesuatu di mana dari kita berinisiatif, kita bertindak, kita melakukan sesuatu dan itu berdampak positif kepada orang lain. Tuhan mau supaya hidup yang sudah ditebus ini, mari lakukan sesuatu di mana orang lain diberkati melalui hidup saudara. Mulai dari gerakan tubuh saudara, mulai dari lingkungan terdekat saudara, suami saudara, istri saudara, keluarga dekat saudara. Jadilah muliakanlah Allah dengan tubuh sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang berdampak positif buat orang. Saudara bangun pagi kasih senyum sama istri, itu sudah menjadi persembahan yang hidup. Istri bangun pagi kasih senyum dan kata-kata dorongan buat suami, itu sudah menjadi persembahan yang hidup. Jangan bangun pagi-pagi saudara sudah istri bangun pagi, kalau orang Singkawang bilang sudah ngerepek sama suami. P itu apa ya? Cek bahasa sini. Omel-omel lah, inilah marah-marah.
Saudara beraktivitas dari lingkungan terdekat, jadilah bersyukur. Persembahan yang hidup. Saudara kemudian melangkah ke lingkungan yang lebih besar, lebih luas lagi, di tempat kerja saudara, di tempat saudara berkarir, di tempat saudara berusaha, di mana engkau ada, jadilah persembahan yang hidup. Amin, saudara. Sesuatu yang berdampak positif. Saudara, kita ini tidak bisa dipisahkan lagi, saudara. Kita ini adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa dipisahkan dengan orang lain. Kita punya kehidupan yang saling ketergantungan satu dengan yang lain. Nah, saudara, karena kita tidak bisa lepas dari kondisi ini, itu sebabnya Tuhan mau supaya biarlah hidup kita ini menjadi berdampak positif buat orang lain. Haleluya, amin. Kemana kita pergi berada, orang tahu kita ini anak Tuhan. Kita ini adalah pengikut Yesus. Jangan sampai orang tahu kita ini justru adalah orang-orang yang menjadi batu sandungan. Saya begitu sedih, saudara, karena beberapa tahun terakhir ini banyak kasus dan orang-orang yang kemudian mengenakan baju oranye itu, ya, baju oranye itu justru yang notabene itu adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Pernah ingat kasus Mr. S? Ya, Mr. S. Pelakunya anak Tuhan, korbannya anak Tuhan juga ya, pendukungnya anak Tuhan. Orang-orang di sekitar hampir anak Tuhan semua. Teman saya pendeta, dia bilang, aduh, kami organisasi kami malu sekarang. Kenapa? Karena mereka itu ada di satu organisasi, hampir satu organisasi yang sama semua gereja. Jadi malu katanya mereka. Tidak menjadi persembahan yang hidup. Tapi Tuhan mau kita hari ini berikan hidup kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan itu sudah memuliakan Tuhan dengan tubuh kita ini. Mau amin, saudara? Amin. Kita ini kan sudah di era marketplace namanya ya. Wah, saudara, pelayanan itu sudah mencakup merampas seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan mau jadilah berkat. Itu sebabnya Paulus berkata, kalau mau supaya hidupmu menjadi korban yang hidup, saudara, firman Allah berkata, lakukan semua itu seperti untuk Tuhan. Amen. Dan bukan untuk manusia. Artinya apapun yang kita lakukan, ukurannya itu, saudara, hati kita kepada Tuhan. Orang boleh melihat kita, saudara, kalau melakukan sesuatu itu jangan cari muka dan lain sebagainya. Biar orang tak lihat, lakukan yang terbaik saja, saudara. Lakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, karena korban Yesus itu sudah mempersembahkan yang terbaik untuk kita. Itu sebabnya Tuhan mau muliakan dia dengan tubuh kita. Amin. Amin. Oh, sudah jadi, coba tolong diputar dulu satu video tentang karya penebusan Yesus. Ya, puji Tuhan untuk saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Inilah hari dari pengorbanan Yesus. Kita sudah diberi lunas dibayar. Dan Yesus melakukan itu dengan segenap hati, kesungguhan, keselamatan penebusan yang dia lakukan itu benar-benar dia lakukan dengan sungguh-sungguh, agar supaya kita yang sebelumnya diperhamba dan diperbudak oleh dosa, kita dilepaskan. Sebab itu mari ambil komitmen hari-hari ini, jangan lagi biarkan hidup kita ini diperbudak oleh dosa, diperhamba oleh keinginan-keinginan duniawi ini. Dia sudah bebaskan kita, sudah. Muliakanlah Allah dengan tubuh. Yang kedua, persembahkan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan.
Layani Tuhan, jadilah berkat dimanapun saudara berada. Persembahkanlah tubuh menjadi korban yang hidup, yang kudus,